Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfani Hayati, NIM 19502102182. Saya akan presentasi materi manajemen bisnis Islam, yaitu materi yang pertama, budaya. Pengertian budaya organisasi dalam Islam itu sendiri seperangkat sistem nilai dan kepercayaan yang dianut bersama, yang berinteraksi dengan anggota organisasi, struktur organisasi, dan sistem pengawasan yang ada di dalam organisasi untuk menghasilkan norma-norma perilaku individu dalam organisasi. Fungsi dari budaya organisasi itu sendiri, yang pertama, menciptakan perbedaan antara satu organisasi dengan organisasi yang lain, lalu menyampaikan rasa identitas kepada anggota-anggota organisasi, mempermudah penerusan komitmen hingga mencapai batasan yang lebih luas, melebihi batasan ketertarikan individu, mendorong stabilitas sistem sosial, yang terakhir membentuk sikap dan perilaku individu di dalam organisasi. Konsep dan karakteristik budaya organisasi. Konsep budaya organisasi yang pertama yaitu budaya organisasi Islam didasarkan pada 3 konsep fundamental, yaitu tauhid, keimanan kepada Allah, khilafah, kepemimpinan, adalah keadilan. Karakteristik budaya organisasi Islam dibagi menjadi 6. Yang pertama, bekerja merupakan ibadah. Yang kedua, bekerja dengan asas manfaat dan maslahat. Yang ketiga, bekerja dengan mengoptimalkan kemampuan akal. Yang keempat, bekerja dengan penuh keyakinan. Yang kelima, bekerja dengan mensyaratkan sikap keseimbangan. Dan terakhir, bekerja dengan memperhatikan unsur kehalalan serta menghindari unsur yang haram. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dewi Mafliatun Nadifah, NIM 19502100169. Di sini saya sebagai pemateri akan melanjutkan presentasi tentang motivasi dalam organisasi bisnis Islam. Yang pertama yaitu pengertian motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi dalam organisasi adalah suatu keadaan pribadi dalam seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan organisasi, atau dalam kata lain itu suatu potensi dalam diri manusia yang perlu ditanggapi atau direspon. Selanjutnya, fungsi motivasi. Secara umum, fungsi motivasi ada 3 fungsi. Yang pertama, mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi tidak akan timbul suatu tindakan atau perbuatan itu. Jadi motivasi itu sangat mempengaruhi. Yang kedua, motivasi berfungsi sebagai pengaruh, artinya mengarahkan perbuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang ketiga, motivasi berfungsi sebagai penggerak. Apa itu sebagai penggerak? Yaitu besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. Jadi motivasi itu sangat mempengaruhi perbuatan, pekerjaan, kelakuan. Dan selanjutnya tujuan motivasi secara umum yaitu untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Yang selanjutnya yaitu bentuk motivasi. Pada umumnya bentuk motivasi yang sering dianut oleh perusahaan itu ada 4 elemen utama. Yang pertama, kompensasi bentuk uang, pengarahan dan pengendalian, penetapan pola kerja yang efektif, dan kebajikan. Selanjutnya yaitu metode motivasi. Metode motivasi dibagi menjadi 2, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung itu pemberian materi atau non-materi kepada karyawan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan. Merupakan 24 cara yang langsung meningkatkan motivasi kerja, seperti memberikan pujian, penghargaan, hadiah, piagam, dan lain sebagainya. Dan sedangkan metode tidak langsung yaitu suatu kewajiban memberikan kepada
karyawan organisasi berupa fasilitas atau sarana-sarana penunjang kerja untuk kelancaran tugasnya. Dengan fasilitas dan sarana prasarana tersebut, karyawan akan merasa dipermudah tugasnya sehingga dapat mendorong semangat kerja. Seperti halnya penempatan karyawan yang tepat, ruangan yang nyaman, mesin-mesin yang baik, serta suasana dan lingkungan pekerjaan yang baik. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Faiyayu Batiar dengan NIM 174. Saya akan menerangkan tentang komunikasi bisnis Islam. Komunikasi adalah suatu proses penukaran informasi antara individu melalui suatu sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol sinyal maupun perilaku atau tindakan. Karakteristik komunikasi bisnis: pesan disusun dengan para audiens yang membutuhkan informasi. Pesan bisnis disusun dengan mempertimbangkan waktu dan biaya. Pesan bisnis disusun untuk lebih dari satu tujuan. Pesan bisnis tetap disusun dengan baik untuk menjaga hubungan kerjasama dengan semua pihak. Pesan bisnis memperhatikan nada dan pengaturannya terhadap audiens. Etika komunikasi bisnis. Etika komunikasi merupakan pertimbangan kebenaran atau kesalahan tindakan konsumen tertentu. Kapanpun seseorang mencari perubahan efek dalam suatu organisasi atau dalam suatu hubungan dengan orang lain, dimensi etis yang ada harus dipertimbangkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.